Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiyah. Dan salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai kelak nanti akhir zaman, dapat syafaat beliau, pertolongan beliau, dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ada beberapa catatan yang minggu kemarin kita lewatkan, yaitu kita di bab tentang hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Kita masuk pada yaitu faidatun al-qunutu wa yusannu fihi raf'ul yadain al-jahru wa ta'minu salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qunutu ratibatin wa huwa fi mawdi'ain, yaitu qunut itu ada dua bagian. Pertama yaitu qunut di setiap salat subuh, kemudian i'tidal akhir li salatil witir fi nisfi tsani min Ramadan, yaitu qunut di waktu pertengahan di bulan suci Ramadan. Artinya ini hal yang disunnahkan, yang sering kita dengar, yaitu dengan sunnah ab'ad. Nah, inilah yang dimaksud dengan sunnah ab'ad. Kemudian beberapa hal tentang kutipan kunut, di mana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sebagaimana minggu kemarin sedikit kita bahas bagaimana pandangan daripada mazhab Syafi'iyah tentang kunut, bahwasanya sangat ditekankan sekali, sangat dianjurkan sekali untuk setiap sholat subuh dengan mengangkat tangan. Dari mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasanya dari Muhammad ibn Sirin ketika bertanya kepada Sayyidina Anas, apakah Rasulullah SAW itu kunut di setiap salat subuhnya? Qala na'am ba'da ruku'i yasiran. Ya, Rasul SAW setiap salat subuh beliau itu ruku', tapi tidak terlalu panjang. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, bahwasanya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana idza rafa'a ra'sahu min ruku' fi sholati subuh fi akhir rak'ah qanata, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah apabila beliau itu mengangkat kepalanya setelah ruku' di dalam salat subuh di rakaat terakhir, yaitu rakaat kedua, beliau qanata, beliau kunut. Nah, dua hadis ini sangatlah kuat sekali karena status hadisnya pun sahih. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga yang kedua status hadisnya pun juga bi isnadin sahih, ya. Kemudian wa amma hadisun qanata syahran yad'u ala ahya'i minal arab summa taraka fala yu'arid hadzal hadis li anna al-murada annahu taraka al-an ulaikal qaum fil qunuti wa lam yatrukil qunut min aslihi fafham. Kemudian ada beberapa sanggahan bahwasanya Nabi kunut, kemudian Nabi meninggalkan kunut. Jadi Nabi itu pernah kunut 1 bulan. Nah, ini yang dijadikan alasan. Dia katakan, mereka mengatakan iya Nabi itu kunut, tapi setelah itu Nabi meninggalkan. Nah, kalimat Nabi meninggalkan ini perlu dipahami bahwasanya Nabi tidak meninggalkan kunut, tapi Nabi SAW meninggalkan laknat. Karena di waktu itu Nabi SAW marah sekali
dikarenakan banyaknya para sahabat-sahabat penghafal Quran terbunuh. Jadi Nabi itu kirim, dari ada penipuan, ada sedikit tipuan. Jadi Nabi itu kirim hufadzul Quran. Setelah dikirim, ternyata di sana mereka ini hufad Quran ini, penghafal Quran ini dituntas, dibunuh, dihabiskan. Nah, ketika mendengar hal tersebut, Nabi SAW marah dan mengangkat tangan, yaitu melaknat mereka yang telah berbuat hal yang keji itu. Nah, kemudian teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi SAW tidak diperbolehkan untuk melaknat. Artinya bahkan Nabi SAW tarakala ana ulaikal qaum fil qunuti wa lam yatrikul qunut min asli. Tapi Nabi kunut tetap kunut, tapi tanpa menambahkan kalimat laknat. Jadi kalimat doa yang tidak baik itulah yang Nabi tinggalkan, tapi kunut tetap Nabi kunut. Nah, jadi kalau memang ada pemahaman yang mengatakan Nabi itu kunut 1 bulan kemudian Nabi meninggalkan lagi, iya betul. Tapi perlu dipahami, Nabi bukan meninggalkan kunutnya, tapi Nabi meninggalkan doa-doa yang bentuknya laknat dan bentuknya kehancuran bagi mereka. Nah, itu sebagai catatan yang ditulis oleh Al-Imam Hafidz Ibn Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra, kemudian juga Al-Hafidz Abdurrahman Ibni Mahdi, kemudian fi hadis Sayyidina Anas qala tasyaran summa taraka qala inna ma tarakal la'an, Nabi meninggalkan laknatnya. Kemudian wa anil Awam bin Hamzah qala sa'altu Aba Usman An-Nahdi anil qunuti faqala ba'da ruku faqala amman qala an Abi Bakar wa Umar. Lalu apakah Sayyidina Abu Bakar itu kunut kemudian Sayyidina Umar itu kunut? Iya. Dikatakan bahwasanya riwayat Awam ibnu Hamzah mengatakan, dari mana kau tahu? Aku bertanya kepada Utsman, sa'altu Aba Utsman tentang kunut faqala ba'da ruku. Lalu dia katakan, kau dapat itu dari mana? Aku dapat ini dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Jadi para sahabat itu kunut ya, sebagaimana yang diterapkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian qanata fil fajri rajulani min ashabin Nabi Aliun wa Abu Musa. Kemudian mereka yang kunut di dalam salat subuh sahabat-sahabatnya Rasulullah, di antaranya siapa? Sayyidina Ali dan Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian karena Umar yaqnut bina ba'da ruku' wa yarfa' yadi hatta yabdu dhab'ah. Bahkan diriwayatkan di sini dari Abi Utsman An-Nahdi bahwasanya namanya Abdurrahman ibnu Mullin. Beliau mengatakan Sayyidina Umar itu kunut dan beliau mengangkat tangannya sampai wadhab'ah, artinya sampai mengangkat tangan begini. Nah, jadi betul-betul mengangkat tangan di waktu kunut. Nah, itu dilakukan oleh Sayyidina Umar. Jadi kunut ini Rasulullah melakukannya, Sayyidina Abu Bakar melakukannya, Sayyidina Utsman melakukannya, Sayyidina Ali melakukannya. Nah, jadi 4 sahabat ini mencontoh apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Nah, inilah kekuatan daripada hadisul kunut. Ya, kemudian wa yasmu' sautahu min wara'i masjid. Bahkan para sahabat itu mendengarkan suara daripada Sayyidina Umar ketika beliau itu membaca doa kunut sampai di belakang masjid pun sahabat itu mendengar, saking kuatnya Sayyidina Umar itu berdoa. Kalau Sayyidina Umar itu kan berdoa memang tidak pernah pelan, Pak. Sayyidina Umar itu berdoa pasti keras. Alasannya mengapa? Beliau katakan karena di badanku ini banyak syaitan yang ada dalam diriku ini. Jadi kalau berdoa itu tidak mau pelan-pelan. Ya, dia pasti kuat, kencang gitu. Oleh orang yang di samping-samping itu pasti mendengarkan zikirnya Sayyidina Umar. Dan itu memang karakternya. Makanya orang yang berdoa, berzikir dengan karakter pelan boleh, karakternya memang berzikirnya itu keras juga boleh. Bahkan dalam sebuah riwayat, berzikirlah kalian sampai orang itu mengira kalian itu orang gila. Itu ada hadisnya.
Jadi jangan heran kalau kita lihat orang berzikir seperti orang gila. Tidak usah heran. Kalau kayak orang yang torikat itu sampai kayak hatta yaquluna annakum majanin katanya. Sehingga mereka mandang kalian itu mandang mereka itu ini bukan zikir, ini orang gila nih namanya. Ketika kita udah mengatakan dia gila, itulah paling hebatnya dia. Jadi kalau berzikir itu masih tenang, anteng gitu, zikir tidak. Sampai kata Nabi, kau mengatakan dia itu gila, dia itulah kehebatannya dalam berzikir. Sampai loh, saya pernah hadir satu undangan, duduk di atas pentas, tarekat, undangan tarekat. Jadi saya duduk, tarekat itu baru dimulai. Pas tarekatnya itu baca apa? La ilaha illallah. Oh, ini saya kira apa namanya ini panggung ini mau roboh. Orang udah goyang semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semakin ketua tarekatnya itu semakin kuat, semakin apa? Semakin menjadi-jadi. Itu udah ini roboh nih kata saya, ini roboh gak nampak. Karena kita tidak terbiasa dengan zikirnya mereka, dan mereka sudah memang menikmati. Ya memang menikmati. Ya, jadi zikir itu semakin kita dalami semakin nikmat. Ya, untuk orang-orang yang berada dalam posisi yang sudah pekerjaannya sudah maaf udah tidak ada, artinya pensiun, sudah sudah kesibukan dunianya sudah terbatas semuanya. Nah, kembalilah ke thariqah ini, ke thariqah zikir. Ya, udah kan kesibukan sudah tidak ada. Kalaupun kesibuk pun sudah tidak mampu, kan keterbatasan sudah tenaga atau apa. Di sini masuklah dalam pintu ini, pintu zikir ini. Untuk apa? Apalagi dunia udah puluhan tahun ngejar dunia. Dari muda ngejar dunia. Sampai umur 60, sampai umur 70 ngejar dunia. Terus dari umur 70 masih gak ngejar dunia, mau apa? Apa yang mau dicari? Mau kaya? Udah terlambat. Kalau mau kaya dari dulu, dari umur 30 tahun itulah genjot. Sampai umur 40, sampai 50 genjot, betul-betul. Kalau udah umur 50 ke atas, udah, kalau kata Mbah Mun Zubair, Mbah Mun bilang, kalau umurnya itu udah 42, kalau belum kaya juga, tak usah ngejar kaya. Wis entek udah bukan waktunya lagi, udah kata Mbah Mun, udah berarti carilah yang namanya banyaklah dekatkan diri kepada Allah. Kerja, tapi jangan ngotot nguyun mau untuk jadi orang kaya. Harapannya kecil udah gitu. Harapannya sudah, kecuali memang dari dulunya sudah memang kaya atau keturunannya sudah memang kaya. Tapi kalau udah umur 40, 42 baru mau setar, ya, atau umur 45 baru mau setar kaya, sulit untuk jadi itu. Ya, yang ada waktu terbuang, kepalanya pusing, ibadahnya pasti ketinggalan. Nah, jadi kalau udah umurnya memang misterius Bapak Ibu, misterius, umur 40 itu misteri. Kenapa Nabi tidak diangkat di umur 35? Padahal umur 35-nya Nabi itu lagi eksisnya Nabi. Lagi hebat-hebatnya kaum kafir Quraisy itu mencintai Rasulullah. Oh, hebat betul. Umur 35 itu, dari umur 25 itu Nabi itu jadi perbincangan kaum kafir Quraisy. Ya, viral lah. Menikah, berdagang kepada Sayyidah Khadijah, kemudian umur 25 dipinang oleh Sayyidatuna Khadijah. Artinya lagi viral betul naik. Umur 35 itu 35 itu Nabi kebijaksanaannya itu nampak, terlihat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kenapa tidak di umur itu saja? Ya. Tapi Allah belum mau. Allah kepengennya di umur 40. Nah, makanya umur 40 itu umur misterius. Makanya kalau orang umur 40 tahun tidak juga berubah dalam kehidupannya, maka syaitan pun akan mengusap pada wajahnya. Inilah wajah-wajah orang yang tidak akan pernah beruntung. Jadi umur 40 itu umur di mana kita udah menentukan, bukan lagi untuk berbuat, enggak. Kita udah memastikan, udah selesai. Oh, di sini, ini jalanku udah. Nah, ini jalan kebaikanku, ini begini udah. Nah, jadi kalau umur-umur yang udah 50 masih ngejar, apalagi 60 ngejar dunia, ya Allah, udah mau ngapa lagi? Kalaupun lah dapat, bukan untuk kita.
Kan begitu. Kalau lah dapat, bukan untuk gitu. Kalau lah dapat juga untuk ya keturunan lah yang ngerasakan anak cucu lah, kan begitu. Nah, jadi kembali lagi tadi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melaksanakan kunut tersebut dan diikuti oleh para sahabat-sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar, kunutnya Sayyidina Umar itu ada sendiri. Kunutnya Sayyidina Umar itu beda lafadznya, Bu. Ada tersendiri kunutnya Sayyidina Umar. Kalau tidak salah di sini ada bagaimana bacaan kunutnya Sayyidina Umar. Kalau kita kan Allahumma hadina fiman hadait. Nah itu kan riwayat daripada Sayyidina Hasan. Dari Sayyidina Hasan. Nah kita kalau tidak salah di sini ada kunutnya Sayyidina Umar. Nah kunutnya Sayyidina Umar. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni 'alaika wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla wa natruk man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfadu wa narju rahmataka wa nakhafu azabak. Panjang kunutnya sampai ucapan beliau wansurhum ala aduwik wa aduwihim ilahil haq wa ja'alna minhum. Nah ini kunutnya Sayyidina Umar Ibn al-Khattab yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razak fi Musannafih dengan sanad yang sahih atas syarat Imam Muslim. Artinya tetap ala syarti Muslim. Sahihnya ini dikuatkan oleh sahihnya Imam Muslim. Jadi Sayyidina Umar sendiri kunut, dan kunutnya Sayyidina Umar tercatat dalam doa-doanya. Jadi ini menguatkan bahwasanya kunut itu bahwasanya dengan sanad yang kuat, dengan argumentasi yang kuat, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menetapkan kunut. Ya, kalau minggu semalam kemarin saya bahas di Mujahid, akan tetapi Imam Syafi'i tidak mewajibkan. Imam Syafi'i tidak mewajibkan. Mengapa? Karena imah yang lain pun juga tidak mewajibkan. Bahkan para imah yang lain pun tidak menggunakan kunut. Seperti Imam Ahmad bin Hambal, antum pergi haji atau umroh, ya tidak ada mereka pakai kunut kan? Tidak ada. Yang ada di Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kemudian, bahwasanya diperkuat lagi, ini menyikapi minggu kemarin, karena pas kita melewati kalimatnya fil i'tidal lisani min salatil fajar fil i'tidal li salatil qunutun nazilah yusannu fi jami'il maktubat idza nazalatan bil muslimina fi ayyi makanin wal yustaratu an yakuna fi mahallin nazilah. Itu yang kedua, yaitu kunut nazilah, ya, dan itu dilakukan boleh saja kapan, di setiap sholat 5 waktu pun boleh, dan tidak disyaratkan pada tempat yang tertimpa musibah. Di luar itu pun boleh. Kita yang mendoakan saudara kita yang tertimpa musibah di negara lain pun kita boleh untuk kunut nazilah di sini. Dan itu sesuai dengan perintah Nabi SAW. Kalau kunut nazilah semuanya sepakat, Ibu Bapak. Semuanya sepakat. Kalau kunut nazilah semuanya sepakat, kunut nazilah itu memang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kunut nazilah tidak ada yang membantah. Kalau kunut nazilah sama semuanya. Karena Rasulullah SAW iza madda yadayhi fi du'a lam yaruddu hatta yamsah bihuma wajhah. Nah, kemudian ada sedikit tambahan di kunut. Al-qunutu fil fajri sunnatun madiyah. Kemudian min hadzal ahadits wal athar yu'khad istihbabu maddul yadain fi du'ail qunut. Disunnahkan bahwasanya di dalam kunut tersebut untuk mengangkat tangan walau masa bihi ma wajahu jaza. Kalau seandainya ada orang yang kunut kemudian mengusap wajahnya, boleh-boleh saja sebenarnya, tidak jadi masalah. Lakin lam yarid fil kunut fi waradin fi mutlaqid du'a. Tapi di dalam kunut
tidak ada riwayatnya Nabi itu mengusap wajah. Hanya ada di dalam doa. Kalau doa biasa, Nabi mengusap wajah. Tapi kalau di kunut, Nabi tidak mengusap wajah. Mengapa? Karena posisinya masih dalam keadaan di tengah-tengah doa. Posisinya belum selesai. Kalau kita doa ini kan udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita usap ke muka. Selesai. Ini menunjukkan kita sudah selesai. Tapi kalau di dalam sholat boleh, tapi tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat Nabi itu mengusap muka. Tapi kalau memang dia melakukannya, enggak jadi masalah. Yarid fil qunut fala yani annahu muharramun aw wa ma annahu lam yarid fil qunut fala yani annahu muharramun aw bid'ah. Dasiya mawaqat sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masul wajhi bil yadin ba'da du'a fa an sayyidina Umar radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi bid'a lam yaridduhuma hatta yamsahu bihuma. Sayyidina Umar meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, selesai Nabi itu berdoa, Nabi mengusap wajahnya. Nah, itu riwayatnya Nabi mengusap wajah di dalam berdoa. Jadi kalau orang yang mengusap wajah di waktu kunut, apakah haram? Tidak bisa juga. Toh itu juga sudah dikatakan doa. Jadi setiap orang habis berdoa, kalau mau diambil hadis ini boleh saja dia mengusap wajah. Hanya saja di dalam fikihnya alasannya kenapa di kunut tidak mengusap wajah, karena posisinya masih di dalam fi asna'id du'a, dalam pertengahan, masih dalam perjalanan doa. Salat itu kan artinya kan doa. Kecuali memang sudah selesai. Kalau sudah selesai kan kita dianjurkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian kita mengusap wajah sampai ke dada. Nah, itu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ya, kemudian terakhir kemarin yang ingin kita bahas adalah yang menggerak-gerakkan tangannya ketika tasyahud. Nah, ini apakah ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini-begini? Asyhadu an la ilaha illallah. Gini terus, bergerak-gerak terus. Kita baca hadisnya. Apakah betul itu ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yustahabbu lil musalli an yadha'a yadahu al-yumna fi awwali julusi li tashahhud maqbudatan al-asabi illa syahid as-sababa wal ibham fa yadha'u sababa 'ala al-ibham wa yushiru biha ay yarfa'u haniyan laha inda qawlihi asyhadu an la ilaha illallah wa la yuharrikuha bal yukrah dzalik wa la yushiru bi usbihi yadihi al-yumna la ghair wa yastamiru rafi'an laha hatta yusallim. Nah, sunnahnya disunahkan bagi kita meletakkan tangan tasyahud makbudatan begini, menggenggam kecuali usbu yang dilepas begini, kecuali usbu yaitu jari telunjuk yang dilepas. Kapan dia diangkat? Wa yashiru biha an yarfa'u haniyan laka inda qawlihi asyhadu an la ilaha illallah. Baru dia diangkat, kemudian wala yuharrikuha, dia tidak digerak-gerakkan. Dia hanya digerakkan. Ini kan gerak, Pak Bu. Nah, dari bawah ke atas ini kan gerak. Nah, digerak. Nabi memerintahkan untuk digerakkan. Nah, illallah ini kan gerak. Tapi bukan digerak-gerak. Bukan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina. Ini gerak terus. Nah, ini kan walaupun dia tidak membatalkan karena dia dalam posisi bukan gerakan yang ifrat, kan boleh kita bergerak walaupun 1000 kali ibu bapak garuk, tidak jadi masalah Bu. Ibu misalkan garuk begini bapak, 1000 kali pun tidak apa-apa. Misalkan ini gatal betul, ibu gini aja bapak. Nah, tidak apa-apa. Misalkan saya gatal nih gini terus di dalam sholat, tidak apa-apa karena dia gerakannya al-mulah satu begini. Tapi kalau saya gini, tidak bisa. 1, 2, 3 batal saya. Kecuali saya gini 1 berhenti lagi, berhenti lagi, berhenti lagi gini, boleh atau 2 kali, berhenti saya keduanya.
Boleh. Tapi kalau 1, 2, 3 gitu, sampai geram gitu, batal. Nah, bahayanya dia menggerak-gerakkan itu bahayanya. Pertama, dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dia biniyatil li'ib batal. Kalau dia niatnya main-main batal. Apapun lah bentuknya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngapa gini? Dia main-main batal. Ya, tapi kan kita yakini pasti tidak main-main. Ada yang berkeyakinan dia menulis lafaz Muhammad. Ya. Jadi dia tuh nulis gini, dia nulis lafaz Muhammad. Dia nulis dia. Saya tanya, ngapa pula pakai itu? Iya, saya nulis lafaz Muhammad. Nah, ini jadi aneh-aneh. Ya. Makanya kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kita tidak bingung. Tapi tidak pakai katanya, kata ustad, kata orang tua saya dulu, tidak bisa. Dia kalau betul, kalau salah, kepaket kayak gitu kan. Nah, jadi kata siapa? Ya kata kitab, kata hadis. Selesai urusan. Nah, jadi tidak nyalahkan orang dan kita pun tidak berdebat yang sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian wa fi riwayati aidan an Ali ibn Abdurrahman al-Muawi annahu qala ra'ani Abdullah ibn Umar wa ana a'bas bil hasa fi shalah falamma sarafa nahani isna kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaifa yasna gal kana idza jalasa fi shalah wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabihi kulliha wa asyara bi isbihi allati talat ibham ila al-qiblah wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra wal isyara la tadullu ala tahrik bal tanfi. Nah, di sini riwayat dari para sahabat mengatakan bahwasanya tidak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menggerak-gerakkan, tidak ada. Nabi hanya memerintahkan untuk mengangkat saja, gerakkan di waktu untuk mengangkat. Jadi satu jari itu diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illal musabbahah wal ibham. Jadi begini. Ya, dari riwayat begini, jadi dia diletakkan begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Dia tidak diturunkan sampai salam. Nah, jadi bahkan disunahkan mata kita tetap memandang ke tangan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina sampai hatta yusallima, sampai salam. Nah, ini yang diriwayatkan oleh an Ali ibn Abdurrahman al-Muawi. Kemudian dan itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ya. Dan Abdullah bin Umar itu termasuk daripada salah satu sahabat yang sama sekali tidak pernah luput dengan sunnahnya Rasulullah. Bahkan jalan-jalannya Nabi Muhammad pun diikuti oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya Sayyidina Umar. Anaknya Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Jadi Sayyidina Umar punya anak Abdullah, pintar. Jadi termasuk daripada sahabat yang faqih, sahabat yang anak kecil tapi pintar di zamannya Nabi. Jadi ada anak-anak yang pintar di zaman Nabi itu Abdullah, namanya banyak Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Zubair. Nah, itu anak-anak yang pintar-pintar semua ini, hebat. Abdullah bin Abbas itu menjadi penafsir Al-Quran. Jadi pentakwil Al-Quran tercanggih itu Abdullah bin Abbas. Bahkan tidak ada sehebat Abdullah bin Abbas menafsirkan Al-Quran. Tidak bisa diganggu kalau Abdullah bin Abbas itu menafsirkan Al-Quran. Karena memang langsung dia mendapatkan doa dari Nabi langsung. Nabi mengatakan, Allahumma alimhu ta'wil. Kata Rasulullah, ya Allah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kata Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini seorang anak yang pintar ilmu fikihnya dan pintar ilmu tafsirnya, mentakwilkan Al-Quran. Dan itu langsung dari lisannya Rasulullah mendoakan. Makanya tidak ada tafsir yang memberani mentafsirkan Al-Quran pada lafaz-lafaz yang berbentuk huruf. Tidak ada. Seperti alif, lam, mim, toha, nun, yasin. Itu hanya Abdullah bin Abbas yang berani menafsirkan. Ya.
Karena yang lain pasti akan mengatakan hanya Allah yang tahu maksudnya. Tapi Abdullah bin Abbas enggak. Abdullah bin Abbas di dalam tafsirnya Al-Mikbas, fi tafsiri Ibni Abdullah bin Abbas, nama tafsirnya Al-Mikbas, Bu. Di situ ditafsirkan langsung oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya yang dimaksud dengan alif itu adalah Allah, lam itu adalah Jibril, mim itu adalah Muhammad. Jadi alif lam mim itu hanya Abdullah bin Abbas. Yasin itu kan kalau kita baca tafsir dia akan katakan wallahu a'lam bimuradih, hanya Allah yang tahu. Tapi Abdullah bin Abbas enggak. Yasin, apa yang dimaksud dengan Yasin? Dia adalah Muhammad. Ya ayyuhal, sinnya itu al-insan, yaitu manusia. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Siapa yang dimaksud? Dia Nabi Muhammad. Makanya nama Nabi Muhammad itu namanya Yasin. Ya, nama Nabi Muhammad itu ya Yasin. Ya, jadi Yasin wal Qur'anil Hakim, dan innaka laminal mursalin. Yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad ala siratin mustaqim. Nah, jadi kalau disambung lagi, memang iya yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad. Nun adalah tafsir yang hanya apalagi Toha sama nama Nabi Muhammad juga. Kemudian pokoknya semuanya lah, sod, kaf, ha, ya, ain, sod. Itu yang berani hanya Abdullah bin Abbas. Hampir seluruh tafsir tak mampu untuk bukan tidak mampu, tidak berani. Karena ini ayat-ayat yang maknanya itu hanya Allah yang tahu apa maknanya ini. Kau cuma dikasih kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, makanya kalau ibu belajar ngelihat wafak model kayak azimat begitu. Nanti tulisannya tuh ada kaf, ha, ya, ain, sod, yasin, toha. Nah, biasanya kan begitu kalau para orang-orang tua itu yang dulu yang memang belajar ilmu hikmah, karena itu dikatakan namanya mafatihus suwar. Jadi mafatihus suwar itu pembuka surat. Nah, di situ ada makna-makna tertentu. Makanya seperti Yasin dan Toha itu pembuka. Dia pembuka. Jadi apa aja sesuatu yang membuka, dia pembuka rezeki. Misalkan orang mau buka toko, nanti dia dibuat dengan wafak Yasin, Toha, nanti dibuat begini, dibuat melintang begini, begitu. Itu ada ilmunya. Nah, diambillah dari mafatihus suwar. Mafatihus suwar itu hebat tuh. Tadi itulah pembuka surat tadi itu. Ya. Sod, kemudian nun. Ya. Oh, itu kalau karena saya tidak belajar ngajarkan tasawuf, kalau dibahas kemasukan ke tasawuf, itu kalimat-kalimat yang paling hebat-hebat semua itu. Ada apa makna daripada tafsir Al-Quran? Ya, kalau ngajar tafsir, di situ nanti akan dikuak makna daripada mafatihus suwar. Betapa hebatnya mafatihus suwar itu bahkan dalam kehidupan kita ini, betapa pentingnya gitu di dalam mafatihus suwar tadi itu, yaitu pembuka surat. Nah, tapi itu ada orang-orangnya. Ya. Karena babnya bukan ke situ, kita usah banyak masuk ke situ. Nanti panjang cerita. Ya. Kemudian Nabi SAW, di antaranya tadi Abdullah bin Umar. Di antara salah satu sahabat kecil, muda, pintar, hebat. Ya. Bahkan Abdullah bin Umar ini pernah dikasih teka-teki sama Rasulullah, ya, di depan para sahabat-sahabat hebat. Rasulullah katakan, tanaman yang manfaat dari atas sampai ke bawah. Sahabat kebingungan jawabnya. Tapi setelah dilemparkan pertanyaan itu kepada para sahabat, tidak ada yang tahu. Kemudian Rasulullah jawab. Nabi mengatakan, ala annahiyan nakhlah. Ketahuilah, pohon yang paling bermanfaat atas sampai ke bawah itu adalah kurma. Pohon kurma. Semuanya
manfaat. Sampai nanti sampai biji-bijinya pun itu manfaat. Biji kurma itu bisa dibuat makan apa namanya onta, makan onta. Bahkan saya ada ketemu kemarin apa namanya itu orang yang tukang ngobatin orang, apa nama, dia katakan Habib kena tipes, Habib. Iya, kata saya, kena tipes. Dia katakan obatnya gampang, kata dia. Apa? Orang kan banyak ke rumah dia tuh. Kalau Bapak tahu namanya tuh Pak Anggoro, yang di Selat Panjang Ujung itu sampai orang Brunei, Malaysia, Singapura itu orang berobat semua sama dia. Lalu saya katakan, apa obatnya? Gampang, Habib, kata dia. Habib ambil biji kurma, kemudian dioseng sampai hitam, kemudian nanti ditetek. Nanti kalau masuk kan minum sama air kopi, katanya. Nah, itu obat daripada tipes. Atau kalau memang kuat, nggak usah pakai kopi, itulah yang Habib minum. Masya Allah, katanya. Oh iya ke Mas, katanya. Iya, Habib, itu paling ampuh dan mujarabnya orang kena tipes, kata dia. Oh, berarti manfaatnya itu bukan hanya untuk onte, untuk kesehatan kita pun ternyata mampu. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Rasul SAW itu tidak akan pernah meleset. Lalu dikatakan kembali lagi ke pembahasan kita. Iya, Nabi SAW memerintahkan untuk menggerakkan, tapi tidak menggerak-gerakkan. Nah, yang masalahnya itu adalah yuharrikuha. Nah, di sini kita bahas sedikit sebagai penutup. Fala tasbut fihi hadhil lafdhah wa hiya syadah li'annahu rawahu ahada asyara nusigah falam yazkuru fihi at-tahrik rawahu wahid wa zada lafdhu at-tahrik li'anna al-hadits al-ukhra laysa fiha isbatu at-tahrik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anarkan yusyuru bi usbuhi idza da'a wa la yuharrikuha, dan Nabi sama sekali tidak menggerak-gerakkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memerintahkan dengan menggerak-gerakkan. Bahkan dalam hadis itu dari Abdullah bin Zubair bahwasanya kalimat wala yuharrikuha itu pun sebenarnya tidak ada. Nabi hanya memerintahkan untuk yusiru bi usbu'ihi idza da'a. Jadi Nabi hanya memerintahkan kalau kau itu tahiyat, ya, genggamlah begini. Kemudian ketika mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, maka angkatlah sababah, angkatlah ibu telunjukmu. Udah, angkat saja, dan kalimat menggerak-gerakkan itu tidak ada. Ada riwayatnya satu, akan tetapi riwayat itu ditentang dengan riwayat yang banyak. Jadi tentang hadis yang satu ini dengan hadis yang banyak, dengan periwayat yang banyak, ini namanya syad, Bu. Syad itu dia tertolak. Misal, seandainya saya ini bilang Tugu Katulistiwa itu, saya katakan Tugu Katulistiwa itu berada di Kota Baru. Misal, satu. Tapi semua bapak meriwayatkan bahwasanya Tugu Katulistiwa itu berada di Siantan, di ujung sana. Ya. Saya berkeras dengan pendapat saya ada di Kota Baru. Yang tidak bisa. Saya tidak bisa dikatakan betul. Mengapa? Karena saya yukholif, berbeda dengan yang suara terbanyak. Oh, tidak bisa. Walaupun saya itu terkenal orangnya cerdas, hebat, pintar. Tapi ketika dia berhadapan dengan suara terbanyak, dia kalah. Maka pendapat itu langsung syad namanya. Itu nanti dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis seperti itu. Walaupun yang meriwayatkan itu orang pintar, tapi ketika dia berbenturan dengan banyaknya periwayat yang lain, maka riwayat dia tertolak, tidak bisa dipakai. Nah, di sini dikatakan sebagai pembahasan bahwasanya kalimat haroka itu tidak ada. Bahkan di sini dikatakan Imam Abu Daud, Nasa'i, Baihaqi, Baghawi, kemudian dengan sanad yang sahih, hadis yuharrikuha fala tasbut fi hadhihi lafdhah. Tidak ada sama sekali lafaz yang mengatakan Nabi menggerak-gerakkan. Nabi hanya mengisyaratkan dengan
telunjuk, angkatlah telunjuk tadi. Hanya itu yang Nabi SAW perintahkan. Wallahu alam, ini hanya menyempurnakan di minggu kemarin karena kebetulan pas lewat pada bab tentang kunut dan tasyahud. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sila. Apa? Al-Tafsirul Mikbas, Ibu. Al-Mikbas. Ya, Al-Mikbas. Fi tafsir Ibni Ala Ibni Abbas. Saya pernah juga melihat orang dia muncul tangan begini, saya tanya, katanya Allah itu ada di mana-mana. Jadi bebas-bebas aja persepsinya Pak ya. Iya, itulah ketika saya juga tanya. Kalau tadi dia bilang nunjukkan lafaz Allah, kalau saya tanya kenapa? Dia menulis lafaz Nabi, nama Nabi Muhammad. Jadi mim, ha, mim, dal. Muhammad. Nah, ini kan hal-hal yang sulit bisa kita terima. Ya, kembalikanlah ketika kita kebingungan dalam sesuatu hal apapun, faruddu ilallahi wa rasuli. Ya. Apabila kita kebingungan dalam sesuatu, maka tempat kembali kita adalah Al-Quran dan hadis. Selesai urusannya. Jadi tidak usah kita kebingungan. Ya, kalau adapun mereka yang ingin bertahan berseri keras dengan pendapatnya, ya sudah, ahlan wa sahlan. Kita juga tidak bisa memaksakan orang lain kan begitu. Adapun pendapat kita ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Yang mengiyakan ini kan para ulama, bukan kita. Yang memahami hadis dan Al-Qur'an itu adalah para ulama ya kita. Wallahu a'lam. Sila. Saya tanyakan begini, apakah masyarakat jika saya tidak hafal membaca doa kunut, apakah boleh saya ganti dengan doa itu? Nah, yang kedua, saat sholat subuh kami lupa membaca doa kunut. Pada saat sujud terakhir, saya ingat, saya lupa. Apakah harus saya lakukan? Apakah saya melakukan sholat sujud sahwi lagi atau saya pesan saja? Terus yang ketiga, maka dari itu pada saat saya terakhir, apakah itu diwajibkan? Bagaimana kalau saya tidak makan? Apakah soal saya tidak sah? Makan dan Assalamualaikum. Yang pertama, tidak hafal doa kunut. Apakah boleh diganti dengan lain? Doa, kunut itu artinya doa. Artinya paling sedikitnya kunut itu dengan mengucapkan kalimat Rabbighfirli. Itu sudah dikatakan kunut. Ibu, bapak tidak hafal. Misalkan kita punya anak kecil yang belum hafal misalkan. Mama, saya tidak hafal kunut, tidak mau sholat subuh. Tidak usah, bilang aja. Cukup ucapkan Rabbighfirli. Udah, itu sudah dikatakan kunut. Arti makna daripada kunut itu adalah doa. Tapi sambil diedukasi, sambil diberikan pendidikan, entah ditempel di kamar atau di apa, itu jadi edukasi. Tapi kalau maknanya daripada kunut itu sendiri, cukup dia mengucapkan Rabbighfirli, itu sudah dikatakan kunut. Jadi cukup. Dengan apalagi dia menambah dengan doa-doa yang lain, boleh-boleh saja. Tapi doa yang ditetapkan di dalam kunut sesuai riwayat, kita kan berbicara sesuai riwayat. Yaitu riwayat yang sering kita gunakan adalah riwayat daripada Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait. Atau tadi riwayat daripada Sayyidina Umar. Tapi yang familiar ya riwayat daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Kemudian yang kedua, apabila lupa kunut, artinya maka dianjurkan untuk sujudus sahwi, yaitu sujud, karena dalam mazhab Imam Syafi'i dia sunnah, iya, tapi sunnahnya dia berada dalam kategori sunnah ab'ad. Ini kemarin malam sudah kita bahas di Mujahid, juga saya bahas, sama juga bertepatan pembahasannya. Dia berada di sunnah ab'ad.
Karena sunnah itu ada dua, ada ab'ad, ada hayat. Ab'ad itu adalah sunnah yang apabila ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, tapi jika seandainya dia menyengaja tidak kunut, dia menyengaja tidak kunut dan menyengaja juga tidak mau sujud sahwi, apakah sholatnya sah? Sah. Nah, selesai. Sah. Walaupun dia menyengaja untuk tidak untuk tidak dia tidak mau kunut dan dia juga tidak mau sujud sahwi, udah sah. Ini sah, tapi namanya nanti dia khilaful aula namanya. Apa itu khilaful aula? Dia melakukan sesuatu yang dianjurkan di dalam salat. Nah, dia melakukan sesuatu kemakruhan. Orang dia dalam mazhab kita kan itu ditekankan. Kecuali tadi lupa. Nah, kalau lupa misalkan dia lupa. Ya. Ingat dia di tahiyat akhir, oh ya Allah saya lupa kunut. Ya sudah, sebelum dia salam dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau setelah salam dia ingat, maka tidak ada lagi anjuran untuk sujud sahwi apabila setelah salam. Kalau dia ingatnya sebelum salam, maka sunnah bagi dia untuk sujud sahwi, yaitu 2 kali sujud. Ya. Sujud pertama, kemudian mengucapkan kalimat subhanalladzi la yanamu wa la yashu, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian baru angkat lagi, kemudian langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila orang tadi tidak mau mengangkat tangan, ya, apakah sah? Sah. Tidak ada masalah. Angkat tangan itu hukumnya sunnah. Asalnya dia begini aja. Ya. Ngapa dia tak mau ini kan begitu? Ya, ngapa? Alasannya wallahu a'lam, mungkin dia tidak mau aja. Kalau tidak ada telunjuknya mungkin dia. Kalau tidak ada telunjuknya, misalkan ya jangan dipaksa, jangan diganti dengan yang tengah, tidak usah. Ya udah, yang ada saja. Ya, yang ada sebagai isyarat. Tidak boleh diganti yang ke tengah atau kelingking atau jempolnya begini, tidak. Nah, Nabi hanya memerintahkan sababah. Ya, adapun misalkan nasallallahu alafiyah, jadi telunjuknya tidak ada, ya udah, yang ada saja ya, sebagai isyarah. Di sini dikatakan dalam kitab ini sebagai tambahan lagi mengangkatnya ketika kalimat illallah. Nah, di sini kitab ini mengatakan kalimatnya illallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Kalau hadis yang tadi dia tidak. Ketika langsung itu dia sudah berada di asyhadu alla, itu sudah berada di atas sudah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau ini enggak, dalam kitab ini posisi ketika kita tasyahud masih begini, asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Nah, itu. Jadi 2 pendapat. Di sini dikatakan bila tahrikin laha, tapi ingat tanpa menggerak-gerakkannya, tanpa menggerak. Wa yamilu ra'suha qalilan la'alla takhruj an samtil qiblah. Nah, jangan sampai dia posisi ini dia tujuannya adalah menghadap kiblat. Dia pas dia menghadap ke kiblat. Nah, ini makna daripada wan nazar ilal muhallilah, dipandang terus sampai mengucapkan salam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Di dalam praktik sujud sajadah ini biasanya orang langsung sujud, langsung berdiri. Ada juga yang langsung duduk sejenak, langsung. Jadi keduanya mana yang benar? Apa tuh? Sujud sahwi. Oh, sujud sajadah. Tilawah, sujud tilawah. Lalu yang kedua itu di dalam salat itu biasa selesai salat itu kan banyak doa kan Ustaz. Selesai salat itu salam. Ada juga dalam praktek itu saya lihat dia langsung musaf mukanya, ya. Karena tadi kalau saya jelaskan tadi kan dasarnya kan habis doa kan. Ada juga yang tidak, itu yang baik itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama ketika sudah sujud tilawah, ketika dia
sujud langsung dia naik. Tidak pakai langsung dia naik. Itu apa? Tanpa duduk. Kemudian yang kedua apa tadi? Mengusap muka. Setelah sholat itu sunnah. Itu hadis yang dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam An-Nawawi mengutip hadis tersebut, Nabi SAW mengusap muka setelah selesai sholat. Nabi mengusap muka, bahkan Nabi mengusap itu sampai ke dadanya, sambil mengucapkan doa, Asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim. Itu doanya Nabi SAW. Jadi Nabi memerintahkan untuk kita mengusap muka. Jadi mengusap muka itu bukan tidak ada hadisnya. Nah, mengusap muka itu hadisnya nyata, hadisnya betul-betul jelas. Jadi bukan suatu hal yang sifatnya tidak ada dalilnya, enggak. Jadi Assalamualaikum warahmatullah, itu diam ya gini, usap muka, dan itu ya, langsung berdoa, Asyhadu an la ilaha warrahmanur rahim. Bahkan tambahannya lagi, Allahumma adhib annil hammah wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dalam diriku ini penyakit yang namanya sumpek dan kesedihan. Nah, sampai ke dada. Di situ kita akan merasakan refleksi ketenangan. Coba aja. Setelah saya sholat tuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha rahmanir rahim. Allahumma adhib annal hamma wal hazan. Tenang. Baru kita mengucapkan Astaghfirullahalazim. Kemudian baru Allahumma antas salam. Kenapa tidak alhamdulillah? Nah, di sini perdebatan para ulama. Padahal kita sudah selesai melakukan ibadah. Seharusnya kalimat yang tepat itu adalah alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan astagfirullah? Iya, karena sholatnya kita yang kita lakukan itu belum sempurna. Makanya kita tetap meminta ampun kepada Allah dengan ucapan astagfirullah. Nah, seperti itu. Otoritas siapa? Apakah imam atau ulama? Seperti kemarin kejadian yang apakah kita perlu turun manzilah? Otoritas siapa? Masing-masing atau ada himbauan? Yang kedua, yang dibaca manzilah dalam posisi dari langit diganti dengan yang lain, itu seperti apa? Ya. Qunut nazilah otoritas siapa? Itu sultan sebenarnya, dia pemimpin, yaitu para ulama. Artinya tidak harus dia dalam skala besar, harus posisinya harus hakim yang menentukan, enggak. Artinya dalam satu kelompok boleh saja langsung memutuskan untuk kunut nazilah. Ya, misalkan tadi terjadinya musibah di negara di mana saudara kita terbunuh atau pelecehan atau apalah bentuknya, ini kan musibah besar. Nah, kemudian kita mengangkat tangan kepada Allah untuk kunut nazilah. Dan kunut nazilah itu bentuk dan doanya ada tersendiri. Jadi dia tidak bentuknya melaknat, tapi bentuknya tetap dia bukan sifatnya gini. Allahumma dammirhum. Bahkan dalam kunut nazilah itu dalam doanya, ya Allah hancurkan. Iya. Allahumma farriq jam'ahum. Ya Allah pecah belahkanlah mereka.
ya Allah, Allahumma dammirhum. Iya, begitu. Tapi dengan tanpa melaknat. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah kuatkanlah mereka dan bantulah mereka dan hancurkanlah orang-orang yang ingin memusuhi kita. Seperti itu. Ya, kalau memang dia berbentuknya dalam satu bentuk yang ada penindasan, pembunuhan atau apa semuanya, seperti itu. Dan itu dilakukan oleh doa daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Doa daripada Sayyidina Umar bin Khattab diantaranya tadi, yaitu Allahumma syattid, ya Allah cerai beraikanlah mereka, hancurkanlah mereka, apa semuanya itu Sayyidina Umar mendoakan seperti itu. Nah, jadi tapi tanpa dengan kalimat laknat. Jadi karena kalimat laknat itu berbeda. Itu melaknat itu adalah urusan Allah. Tapi kalau kita ya berdoa dengan kapasitasnya kita dan anjuran yang dianjurkan oleh para sahabat-sahabat yang pernah melakukan hal tersebut. Nah, ini tadi kalau kita baca sampai panjang tadi doa daripada Sayyidina Umar itu Allahumma ahlik, bahasanya ahlik ada. Ahlik itu hancurkan, binasakan. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara. Ya. Hancur. Tapi tidak dengan menggunakan kalimat laknat. Hancurkan, bahasa hancurkan itu kan bisa dihancurkan apanya, begitu haknya Allah lah. Artinya kita minta kemenangan dalam hal tersebut. Wallahu a'lam seperti itu. Boleh, artinya tidak harus dari pemimpin, tidak harus dari sultan. Dari kita saja satu pengurus masjid apabila ingin kunut nazilah misalkan, boleh, tidak jadi masalah. Karena kan pandangan kacamata orang itu memandangnya, oh itu biasa-biasa saja. Bagi yang kita mandangnya sudah luar biasa. Gempa, sudah biasa bah Indonesia gempa. Tidak perlu bah kita kunut nazilah. Tapi ada beberapa kelompok itu skala tinggi loh. Itu saudara kita banyak yang ini. Ayo kita doakan. Kan begitu. Nah, jadi pandangannya berbeda-beda. Jadi kalau kita langsung mau nunggunya dari atas, tak kunut-kunut gitu nanti. Nah, gitu. Jadi boleh saja kita mengambil satu keputusan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.